warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pipit Setiawati, NPM 100 400 160 72. Saya dari Fakultas Hukum. Ingin mempresentasikan mengenai hasil penelitian karya ilmiah saya yang berjudul Penerapan Ketentuan Mengenai Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan terhadap peserta yang menunggak iuran dihubungkan dengan prinsip maslahah mursalah. Saya di sini membagi dua identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi Undang-Undang BPJS mengatur mengenai peserta penerima bantuan iuran di Indonesia. Yang kedua, bagaimana implementasi mengenai penerapan ketentuan mengenai peserta bantuan iuran terhadap peserta yang menunggak iuran dihubungkan dengan prinsip maslahah mursalah. Saya di sini akan membahas atau menjelaskan mengenai hasil penelitian dari identifikasi masalah yang pertama, yaitu bagaimana implementasi Undang-Undang BPJS mengatur peserta penerima bantuan iuran. Peserta penerima bantuan iuran adalah peserta yang setiap bulannya iurannya dibayarkan oleh pemerintah atau di cover keseluruhan oleh pemerintah. Jadi berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia mengenai BPJS Kesehatan atau program JKN, Jaminan Kesehatan, itu memang sudah sangat baik, sudah sangat bermanfaat bagi peserta. Namun sebagian dari peserta BPJS Kesehatan, khususnya PBI, penerima bantuan iuran, masih belum ada yang benar-benar merasakan manfaat dari program jaminan kesehatan tersebut. Karena dilansir dari kasus yang pertama, yaitu warga kota Semarang, yaitu menunjukkan bahwa ada peserta yang mengidap kanker payudara dan itu harus dirawat di rumah sakit. Namun pihak rumah sakit meminta pembayaran secara keseluruhan rawat inap dari peserta yang seharusnya dari kepesertaan PBI itu gratis atau di cover oleh pemerintah. Namun di rumah sakit ini meminta agar keluarga pasien untuk melunasi secara keseluruhan dan membayar ke umum saja. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pemerataan dalam bentuk BPJS Kesehatan programnya ini belum merata ke seluruh Indonesia. Karena dalam hal ini mitra-mitra, contohnya seperti dari rumah sakit daerah itu menunjukkan bahwa pelayanannya itu masih belum baik, masih belum benar-benar melaksanakan program dan tujuan dari program BPJS Kesehatan itu sendiri. Untuk identifikasi masalah yang kedua mengenai bagaimana implementasi penerapan ketentuan mengenai penerima bantuan iuran terhadap peserta yang menunggak iuran dihubungkan dengan prinsip maslahah mursalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan terkait perubahan status kepesertaan bagi menunggak iuran itu sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Jadi di sini bagi peserta yang menunggak iuran yang memang sudah benar-benar tidak mampu untuk membayar iuran setiap bulannya, itu diperbolehkan untuk masuk ke peserta PBI, peserta yang setiap bulannya dibayarkan oleh pemerintah atau di cover oleh pemerintah. Dan di dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa bagi peserta yang menunggak iuran boleh untuk mendaftar ke PBI peserta bantuan iuran, namun dalam hal ini mereka tetap wajib membayar tunggakan. Namun selagi dia melunasi, dia masih diperbolehkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun dalam hal ini kasus-kasus menunjukkan bahwa yang seharusnya peserta yang menunggak itu masih mendapatkan pelayanan kesehatan selagi dia membayar tunggakan tersebut. Ini menunjukkan bahwa dari peraturan ini masih belum benar-benar dijalankan oleh BPJS Kesehatan dan rumah sakit tertentu atau mitra-mitra yang terkait BPJS Kesehatan ini.
Karena kenapa demikian? Karena menurut kasus yang saya dapatkan, yaitu ada warga kota Depok, yaitu Ibu Sopiah ini suaminya mengalami sakit jantung dan dirawat di salah satu RSUD Depok. Namun dalam hal ini pelayanan kesehatan dari suami tersebut diberhentikan karena memang status kepesertaan dari suami sudah dinonaktifkan gitu sama BPJS Kesehatan. Dalam hal ini kan memang seharusnya peserta tersebut masih diperbolehkan mendapatkan pelayanan kesehatan ya, karena memang dia sudah menjadi peserta PBI dan diperbolehkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan syarat dia membayar tunggakan iuran. Seharusnya mereka masih tetap mendapatkan pelayanan kesehatan selagi dia melunasi tunggakan iuran tersebut. Dalam hal ini dan menurut prinsip maslahah mursalah itu sendiri, secara keseluruhan mengenai syarat-syarat maslahat, yaitu manfaat dari program BPJS Kesehatan itu memang keseluruhan sudah mumpuni, karena pemerintah sudah membuatkan aturan mengenai peserta yang menunggak dan mengenai jangka waktu yang seharusnya mereka lunasi tunggakannya itu sudah ada. Jadi keseluruhan persyaratan itu memang sudah terpenuhi, BPJS itu memang sudah baik gitu kan. Namun secara maslahat atau manfaat ini memang secara keseluruhan belum menyentuh peserta itu sendiri. Sebagian peserta memang belum mendapatkan manfaat dari adanya peraturan ini gitu. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.